ilmu dengan niat tujuan selain Allah, maka ilmu itu enggan, kecuali kalau adalah kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat itu penting sekali, menghadirkan niat itu penting. Nanti yang sama-sama akan kita ucap, yang akan Al-Faqih pandu, hadirkan itu di dalam hati kita bahwa kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ahlal khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuri al-mudhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita ada pada pasal yang menerangkan tentang fima yathuru minal ayani najasa bil istihalah wa kayfiyati izalati najasa. Pasal yang menerangkan sesuatu yang najis akan suci bil istihalah. Istihalah apa ya bahasa kitanya? Dengan berubah keadaan begitulah. Dengan berubah keadaan wa kayfiyati izalati najasa, dan tata cara hilangnya najis, menghilangkan najis. Nah, istihalah ya inqilab. Istihalah itu berbaliknya sesuatu atau merubahnya sesuatu min sifatin ila sifatin ukhra, dari satu sifat ke sifat yang lain. Artinya ada beberapa najis, dia itu menjadi suci dengan perubahan. Nah, Galal musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala wa dama naf'a bihim wa bi barakati ulumihim wa bikum fid dharain amin. Wa tadhurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha, dan menjadi suci khamar itu. Nah, kemarin kan kita bahas khamar najis ya, makanya ini kan ada anggota FPI atau yang bukan FPI, kalau misalnya kebetulan lagi mau buang alkohol, minuman keras, khamar, nah itu perhatikan tangan pakaian yang kena khamar itu najis. Jangan langsung dipakai sholat, najis. Nah, khamar itu bisa suci idza takhallalat binafsiha, apabila takhallalat berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Cuka itu dasar bahannya khamar. Khamar jadi begini, kan pertama itu buah anggur. Anggur difermentasi, itu menjadi alkohol. Kalau didiemin terus kan lama-lama jadi cuka. Kalau sudah jadi cuka, suci.
selama walam tusahibha ainun ajnabiyah, selama memang dia murni berubahnya itu tidak didampingi dengan sesuatu yang asing. Misalnya dikasih tambahan biar cepat jadi cuka, nah, ada nggak boleh. Bahkan apalagi fa'in sahibat ha'inun ajnabiyah, maka apabila disandingkan dengan sesuatu zat yang asing, maksudnya bukan khamar aja, untuk alat membantu untuk cepat jadi cuka, itu zat itu fa'imma antakun al-ainu tahirah, ada yang zatnya suci, ada yang zatnya najis. Kalau zatnya najis, kan natil ainu najasah, apabila memang zatnya itu najis, lam tadhuril khamru bitakhulul, maka tidak menjadi suci khamar tersebut walaupun sudah berubah menjadi cuka. Paham kira-kira? Wa in kanatil ain tahirah, nah kalau dia dicampurnya dengan zat yang suci, tadi zat yang najis, sekarang zat yang suci dicampur di situ. Fa in nuzi'at qabla takhallul wa lam yanfasil min hasyai'un taharatil khamru bitakhalluli, apabila zat tersebut dicabut, diangkat sebelum ini khamar menjadi cuka, ngerti ya? Jadi ini udah khamar nih, ini udah khamar, kita campur sesuatu yang suci. Biasanya itu orang-orang ahli kimia paling ngerti itu. Dicampur itu gunanya mungkin untuk mempercepat proses menjadi cuka. Akhirnya dia dicabut, diambil zat tersebut sebelum itu khamar berubah menjadi cuka, dan tidak ada sesuatu yang terpisah darinya sesuatu. Artinya misalnya zatnya itu ini, misalnya ini zat yang buat mempercepat khamar tersebut menjadi cuka, ini zat suci, kita taruh. Nah setelah itu kita angkat sebelum dia menjadi cuka, dan tidak ada yang terpisah, ya angkat semuanya kembali gitu ke atas. Nah yang seperti ini tahuratul khamru bitakhalluli, maka suci khamar tersebut dengan menjadi cuka, dengan perubahan tersebut suci. Nah wa in lam tunza'il ainu qabla takhallul, tapi kalau tidak diangkat zat yang suci tersebut, zat yang asing tersebut dari khamar tersebut sebelum dia berubah menjadi cuka, maka dia nggak suci. Lam tadhurul khamru bitakhallul, nggak suci. Paham nggak kira-kira? Tapi intinya sih sebetulnya adalah kapan itu, coba yang lain mic-nya dah. Wahid. Kapan khamar itu suci, yaitu ketika ia berubah dengan sendirinya. Ketika dia berubah dengan sendirinya. Habib, gimana kalau ada khamar, ini udah khamar, kita bantu dengan satu zat ini suci, kita angkat sebelum dia berubah, suci, itu khamar ketika menjadi cuka. Nah, itu yang pertama, khamar yang najis bisa menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Wa kadzalika an-nabiz min at-tamri wa zabib, begitu juga perasan dari korma dan anggur, ya. Kan sekarang bahkan banyak minuman keras itu dari buah-buahan yang difermentasi, bukan cuma anggur. Kelapa ya tuak jadi tuak ya. Wajibul maitati idza dubiqa, dan kulit bangkai apabila disamak. Tahu nggak disamak? Disamak tuh dikeringin model kayak beduk. Nah itu kan beduk, itu kulit yang sudah disamak.
Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima aw lu'abihi aw rasihi aw arakihi aw badanihi wa huwa ratbun ghusila sab'an ihdahuna bi turabin tahidin tahurin. Apabila terkena najis sesuatu dengan kencingnya anjing atau babi atau anak keduanya, salah satu daripada keduanya, au lu'abihi, atau terkena najis karena ludahnya, au rausihi, atau kotorannya, au arakihi, atau keringatnya, au badanihi wa huwa radun, atau terkena najis karena badannya anjing atau babi yang basah. Jadi di sini kita bisa tahu ya, anjing yang kering, tangan kita kering, badan dia kering, kita pegang, selain liurnya, selain mulutnya, itu masih suci, masih boleh, itu suci. Tapi kalau udah salah satunya basah, baik tangan kita yang basah karena keringat atau dia yang basah karena keringatnya atau sesuatu hal asal basah, itu jadi najis. Jadi kalau megang anjing ente kering, dia kering, gak najis. Paham kira-kira? Kalau babi gimana? Babi nggak bisa bedain gitu. Udah kulit semua gitu. Udah kalau babi najis aja udah ya. Nah, al far'i hadimah, atau keturunannya. Babi kawin sama kambing, anaknya najis. Itu kemarin udah kita jelasin nih. Bahkan dikatakan, nah tadi nih lihat di dalam kitab Aisyah Bejuri yang kemarin kita bahas tuh, gimana tuh kalau ada orang yang rupanya manusia tapi dia anak anjing atau anak babi. Nah ini ibaratnya nih, kalau serem ini ibaratnya oh bukan anak anjing, anak babi, bukan. Tapi di sini wa amma idza ahbala makula, apabila hamil, lahir hewan yang boleh dimakan. Ka'an ahbala saurun baqarah, seperti kebo atau sapi hamil, faja al walad ala suratil adami, lahir anaknya atas bentuk rupa manusia, fa innahu tahirun makul, maka sesungguhnya dia itu suci dan boleh dimakan. Dia suci, boleh dimakan. Falau hafizul Quran, sekalipun dia hafal Quran. Ngerti? Kebo lahir, anaknya bentuknya manusia, itu dia boleh dimakan sekalipun dia hafal Quran, wa amila khatiban, dan dia mati, dan dia khatib, wa shalla bina idul adha, dia khatib idul adha, dia sholat sama kita idul adha, jazaan tudhiya bihi ba'da zalik, boleh kita sembelih tuh dia habis sholat itu. Karenanya kebo dong. Kebo bentuk orang, pahamin ya. Kebo biar kata bentuknya manusia, biar kata dia pintar, dia bisa khutbah. Kalau di dalam kitab Syekh Sarkawi parah lagi ya, ada khatib, habis khatib disembelih. Katanya apa, dia anak sapi. Ini sekedar tambahan ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan dibahas di saat kalian menemui Idul Adha. Ini seru buat tanya jawab, penambahan ilmu. Alhamdulillah. Jadi jangan heran kan kalau ada orang ngomong boleh itu dia disembelih. Gitu ya. Nah, kebo ya. Nah kalau anak anjing, anak babi, biar kata bentuknya manusia dia najis. Meskipun ada pendapat Imam Romli, kalau udah bentuknya manusia, udah sama kayak manusia, ngomong itu ma'fu, artinya dia kan tetap najis, najis. Nah ini jangan sembarangan ngatain orang, dasar lu anak anjing, nggak boleh ini, jangan. Atau anjing
sama anjing kawin, punya anak kambing, tetap dia najis. Orang kalau ibunya aja anjing nggak, ibunya kambing, bapaknya anjing nggak boleh, itu najis mughaladzah tuh. Kambing beb cakep banget ini, jual juga dapat 8 juta. Itulah tetap anjing. Salah. Makanya Anda pernah dengar ada kisah begini. Ini Anda dapat dari Anda punya guru, Habib Dhiya bin Syahab. Beliau cerita, orang yang nggak tahu terima kasih sama orang tua, orang yang nggak tahu terima kasih sama guru, nah itu dia umpama anak anjing. Kenapa? Karena ada cerita, ada seorang badui, dia penggembala pada pasir, punya kambing banyak. Di tengah gembalanya dia melihat ada seekor anak bayi anjing. Akhirnya dia ambil tidak, akhirnya diambil, dia rawat dari kecil, dari bayi sampai gede nih anak anjing. Udah hidup bersama dengan dia, hidup bersama dengan domba-dombanya. Akhirnya suatu hari pas udah besar nih anak anjing yang dia rawat makan salah satu dari kambingnya. Akhirnya ada orang Badui marah, oh dasar lo anak anjing, bapak lo anjing, ibu lo anjing, anjing, begitu terus. Paham ya? Nah, artinya dia bilang yang namanya anjing tetap anjing, nggak bakalan pernah bisa berubah menjadi domba, nggak pernah tahu terima kasih oleh tuannya. Nah gitu. Artinya ini dibahas sama Anda punya guru ya sama. Kalau orang nggak tahu terima kasih sama guru, nggak tahu terima kasih sama orang tua, modelnya sama tuh kayak dia tuh. Dari nol nggak tahu Tuhan, dikasih tahu Tuhan, nggak tahu sholat, dikasih tahu tata cara sholat, nggak ngerti Nabi Muhammad diajarkan tentang Nabi, nggak punya iman, awalnya jadi punya iman tapi nggak tahu terima kasih, sama seperti anak anjing. Hadzana'udzubillah min dzalik. Nah, apabila sesuatu terkena najis, baik dari dengan kencing anjing atau kencing babi atau anak keduanya, atau kena liurnya atau kotorannya atau keringatnya atau badannya yang basah, maka dicuci 7 kali, salah satu diantaranya dengan debu yang suci mensucikan. Emang ada debu yang mustamal? Ada. Kalau ente pakai habis buat tayamum, itu debunya mustamal. Paham kira-kira? Yang bagus gimana cara pakainya? Yang bagus itu mazhab turab bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasah. Jadi bukan cuma badan kita ya yang kena anjing, kain, apapun, atau kena minyak babi. Makanya hati-hati kalau ente makan di satu restoran yang terkenal halal gitu, halal, misalnya dia jualannya mie ayam, ada tuh salah satu di Jakarta Barat La'ala Shawab yang jual cinci Cina. Jadi kalau ada orang ke sono beli, ditanya sama cinya, ente mau pakai mau mie ayam yang halal atau tidak gitu. Yang halal, kalau yang halal pakainya minyak ayam. Karena yang haram ada dibilang pakai minyaknya minyak babi. Paham? Nah, yang begini ini najis semuanya. Walaupun kita makannya halal pakai minyak babi, tapi dia punya tempat, dia punya sendok, itu udah bercampur dengan najis mughaladzah. Nah, cara cuci najis mughaladzah itu satu-satunya jalan hanya dengan 7 basuhan air, diantaranya dengan debu atau tanah. Nggak bisa. Biar kata itu makannya halal, nggak boleh. Nah makanya kalau kita seandainya di rumah kita atau suatu saat kita lagi pergi ke wilayah puncak atau kemanapun, di situ ada anjing jilat, kita punya sendok gitu misalnya, maka cuci sendok tersebut harus dengan 7 basuhan air, diantaranya dengan debu atau tanah. Paham gak kira-kira? Nah caranya mazhab turab bil ma', pertama campur, yang bagus nih, yang bagus campur itu debu ke dalam air sebelum diletakkan ke tempat najis tersebut.
Wal juzu wal turab sama sebelum alaihi. Boleh juga, misalnya ini yang terkena najis, ininya kita kasih debu dulu, baru kita siram baca air 7 kali, boleh begitu. Ya. Atau kita campur di air, itu kita basuh, itu berarti masuk satu. Waksu wal afdol, dan yang afdol ja'alut turab fil ula. Yang afdol itu meletakkan debu itu di pertama kali, bukan di akhir, karena ntar jadi kotor lagi tangan kita karena debu. Tapi mau taruh debu itu di yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau yang terakhir boleh. Paham kira-kira? Pokoknya basuhannya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, wa idza tanajjasat turabu bil kalbi, dan apabila telah menjadi najis tanah itu dengan anjing. Rumah ini dibangun dengan tanah, misalnya dijilat atau dikencingin sama anjing, itu gimana? Apa harus kita templokin tanah lagi? Nggak perlu, udah tinggal siram aja pakai 7 basuhan, suci lagi udah. Paham kira-kira? Fi sab'a marat bil ma'il khalis, dengan air yang jernih. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin. Jadi pertama fahamin, itu yang disebut sebagai najis mughalladhah. Najis ada 3, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Nah, najis mughalladhah artinya najis yang berat. Najis yang berat itu adalah najisnya anjing dan babi. Kenapa dikatakan berat? Karena cara untuk menghilangkan najisnya yaitu dengan 7 basuhan 7 basuhan air, diantaranya dengan tanah. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghairal laban, dan sesuatu yang terkena najis dengan kencingnya sobi, yaitu bayi laki-laki yang belum makan selain susu. Nudiha, maka di nudiha diciprat ya. Nah, ciprat. Wa huwa rassuhu bil ma, yaitu mencipratkannya dengan air, mal ghalabati wal muqassarah, disertai dengan airnya lebih banyak. Nah, jadi gini, ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan dari kecil, dari bayi dari merah, kencingnya sudah najis mutawassithah, karena dia lebih kasar. Sedangkan bayi laki-laki, kencingnya itu bisa mukhaffafah selama dia tidak makan apapun kecuali susu. Biar kata dia udah umur 2 tahun, makannya masih susu. Nah, maka dia punya kencing terbilang najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang ringan. Kenapa ringan? Karena ngilanginnya gampang, cukup dicipratin, yang penting airnya lebih banyak daripada najisnya, udah kelar. Nggak perlu sampai kita cium baunya, warnanya, nggak perlu. Apalagi apa ngerasain. Nah, diciprat di sini bahkan bila sailan tanpa dialirin. Karena kalau dialirin salah, bahwa guslun. Kalau dialirin itu namanya mencuci, membasuh, mencuci. Paham gak kira? Jadi cuma sekedar ciprat gitu tuh, udah itu suci. Ya, jadi laki-laki, tapi kalau bayi perempuan udah dari kecil mutawassithah. Nah, idza akala au syariba ghairal laban kalma masalan, atau kalau selain susu misalnya dia minum air putih, wala yaduru, ya tidak mengapa. Ta'muhu ghairal laban, makanya selain susu seperti litadawi, dia udah minum obat,
dia udah makan obat awet tahnik atau di tahnik, tau nggak tahnik? Tahnik itu di apa, dipapahin ya. Jadi kan kita disunahkan kalau punya anak kecil itu ditahnik. Kalau kita bilang nih imunisasi Islam, ditahnik, dibawa ke orang soleh, dibawa ke orang soleh, anak kita atau cucu kita, kasih orang soleh itu korma, biar orang soleh itu makan kormanya, dibuat halus di mulutnya orang soleh, setelah itu dimasukin, disuapin ke mulut anak kita. Itu namanya tahnik. Itu imunisasi Islam, dan itu telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu nggak apa-apa, awal Islam atau untuk kebaikan dan lainnya. Dan syarat yang kedua, lam yablughil haulain. Sobi itu belum sampai umurnya 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih, walaupun dia cuma minumnya susu doang, tetap kencingnya sudah bukan lagi najis mukhaffafah, tapi berubah menjadi najis mutawassithah. Paham kira-kira? Nah, lanjut deh, tinggal sedikit. Wasairun najasat tathuru bil ghusli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Dan seluruh najis akan suci dengan basuhan, dengan cucian idza zala ta'muha, apabila telah hilang rasanya dan warnanya dan baunya. Ini yang disebut sebagai najis apa? Najis mutawassithah. Jadi gini caranya, antum hafalkan. Pertama, ada najis itu ada 3. Pertama, najisnya anjing, yang disebut sebagai najis mughalladhah. Gampang, dia cuma 2 doang tuh, anjing sama babi, udah itu najis mughalladhah. Ada lagi namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah cuman najisnya anak bayi laki-laki yang belum makan apapun dan belum berumur 2 tahun. Udah gampang tuh, cuma 1 doang tuh, pokoknya anak bayi laki-laki. Kalau perempuan beda, anak bayi laki-laki cuman makan susu dan belum sampai 2 tahun. Nah, yang terakhir ini najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Ya, selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Udah. Paham nggak kira-kira? Najis mutawassithah apa aja? Najis mutawassithah adalah najis-najis yang selain najis mukhaffafah dan mughalladhah. Paham kira-kira? Nah, cara ngilanginnya seperti apa? Cara ngilanginnya ya harus hilang dulu rasanya, warnanya dan baunya. Ada najis, wah najis bukan nih, cium, wah najis nih, hilangin. Udah hilang warnanya, colek, rasain. Aduh, iya bener ini tai. Jangan bercanda ya, kebangetan juga kalau dirasain. Baunya sih najis nih, warnanya sih coklat, apa? Aduh, yang begitu ntar harus disyukurin pakai ketan merah. Ya kan, kalau di Betawi begitu ya, anak kecil kalau makan kotoran sendiri itu baik, disedekahin ketan merah. 6. Walau yadurru baqa'u launin aurihin asira zawaluhu. Jadi ini nggak perlu bahasin panjang-panjang karena kita juga udah hampir semuanya mengerti cara menghilangkan najis mutawassithah. Palingan itu yang rada jarang kita temuin tadi mukhaffafah, yang rada jarang kita temuin tadi mughalladhah. Iya. Jadi kalau makan-makan, pokoknya perhatiin, makan makanan yang katanya halal tapi ada minyak babinya, haram. Begitu aja udah. Kecuali kita tahu persis memang piring-piringnya, sendok-sendoknya dipisahin, dan cara pengerjaannya sesuai syar'i. Nah, sedangkan najis mutawassithah itu harus hilang warnanya, rasanya, baunya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asra zawalhu. Dan tidak mengapa tetapnya warna atau bau asra zawalhu yang sulit dihilangkannya. Contoh, darah nempel di baju kita. Darah kan najis,
Najis apa darah? Hah? Najis mutawasito. Najis mutawasito. Nah berarti kan salah satu ngilanginnya apa, warnanya harus hilang. Nah tapi ini nempel di baju kita. Nah itu nggak apa-apa ya, selama itu sulit ngilanginnya. Itu kita udah cuci, kita udah buat bau mah udah hilang, udah orang udah pakai sabun, buat apa tuh tadi, rasanya, rasa ya kita kagak rasain. Siapa yang mau rasain? Nah, sisa tinggal warna, susah, nggak apa-apa, suci deh. Yang penting udah kita cuci. Walau yadhurul ma'i'u idza tanajjasa, dan tidak suci cairan idza tanajjasa apabila menjadi najis. Ma'i di sini tuh benda cair. Benda cair di sini seperti khalin, seperti cuka, wazait seperti minyak zaitun, wasamin dan minyak samin. Jadi gini, misalnya minyak goreng. Nah, kalau kita nggak ada di minyak zaitun, cuka, apa minyak goreng. Minyak goreng ini kejatuhan bangkai, kejatuhan najis misalnya. Kejatuhan najis, ini udah kagak bakalan bisa suci nih, nggak bakalan bisa suci. Idza tanajjasa apabila telah terkena najis, fala yumkinu tathiruhu la bimukassara wala ghairiha. Tuh, tidak bisa mensucikan benda yang cair itu la bimukassara, tidak itu dengan diperbanyak. Kan kalau air beda, kalau airnya ini misalnya enggak 2 kulah, kejatuhan najis, kita tuang air sampai jadi 2 kulah lebih, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya, suci tuh. Atau air 2 kulah kejatuh, misalnya ini kayak kolomnya Ustaz Khairuddin nih, gede nih kolomnya, kejatuhan bangkai macan. Biar kamu ngomong. Kejatuhan di bangkai macan, darahnya banyak bersimbah di situ. Bangkainya kita angkat, airnya kan sisa air udah merah semua. Akhirnya itu airnya kita taruh di satu kolom yang lebih besar lagi, dan kolom tersebut kita isi air lagi sampai hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Suci. Sangat suci. Tapi kalau benda cair, gitu. Kalau benda cair nggak bisa. Benda cair kayak tadi tuh cuka, minyak, minyak samin dan lain-lain. Waidakan aja midan, tapi kalau adalah itu beku, contoh beku apa? Mentega. Nah, mentega kan beku tuh, dia nggak bakalan bisa bercampur. Pokoknya yang beku-beku lah. Kalau beku, satu kan najasah wa maholah, maka ya cukup udah dibuang aja itu najisnya, ada sekitar najis. Yang terkena najis misalnya di sini segini nih, ini jatuh najis klek, maka yang dibuang ya sini sama sekitarnya dikit. Tuh. Kalau misalnya ke mentega, misalnya ke mentega gitu. Paham kira-kira? Allahu a'lam bishawab. Kelarlah kita satu bab ini. Alhamdulillah ya, dari kemarin kita ngaji satu bab ya. Karena ada yang 2 bab juga kemarin, alhamdulillah. Nah, begini, ana kasih tahu antum, ilmu-ilmu yang seperti ini itu sangat langka di kalangan orang awam. Ilmu-ilmu yang seperti ini hanya milik mereka yang mau ngaji. Kayak ente ini ngaji jadi paham. Nah maksudnya nih, kalau ente udah ngaji seperti ini, jangan ente buang ilmu yang luar biasa ini gitu. Ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk kehidupan ente pribadi, untuk di keluarga ente, untuk ente kasih tahu ente punya istri. Di dapur kan macam-macam, terkadang ada tikus, terkadang ada kecoa, cicak dan lain-lainnya. Itu najisnya gimana tuh? Nah makanya pertama syukurin alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kita taufik bisa hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan diistiqomahkan. Kedua, minta sama Allah agar bermanfaat ini ilmu gitu.
balighu anni walau ayah. Ilmu ini kalau ente tanya coba di luar tentang najis mukhafafah mutawassit, wallah nggak tahu. Orang banyak yang buta, cara menghilangkannya mereka juga nggak tahu. Nah, ya, apalagi kemarin tentang mesin cuci dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan ya Rob, ini semua bermanfaat untuk kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشام. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول. بفضل الله بجد الله كل حاجة قبول.